Pernah gak sih lo ngerasa dunia kayak gak ngasih lo kesempatan buat bernafas? Kayak lo udah lari sekencang mungkin, tapi tetap aja gak nyampe ke garis akhir. Itu yang gue rasain sekarang. Skripsi gue gak kelar-kelar. Dosen pembimbing susah banget ditemuin. Dan setiap hari rasanya kayak dihantui deadline yang semakin dekat. Gue udah coba segalanya, tapi selalu ada aja yang bikin semuanya berantakan. Lo kemana aja sih? Udah seminggu gue lihat lo nggak pernah nongkrong di kantin. Lo mati suri? Apa gimana? Skripsi, Rin. Ya buat sekarang tuh isinya skripsi lagi. Gue tuh kayak, Capek banget. Coba gue pengen masuk. ya udah. Ih, kopi lo udah basi. Kapan terakhir kali lo tidur normal? Kayak sekarang tuh tidur tuh buat orang yang damai-damai aja, Rin. Terus lo gak damai gitu. Lo pikir dengan gue kayak gini, gue nggak damai? Gue banyak banget deadline, Rin, sekarang itu. Dosen gue tuh sekarang susah banget ditemuin, Rin. Gue tuh sekarang kan kayak ngerasa jadi buronan setiap hari. Lo tuh bukan buronan, Di. Lo tuh cuma mahasiswa akhir yang terlalu keras sama diri lo sendiri. Tapi kalau nggak kayak gini, skripsi gue nggak bakal kelar-kelarin. Dan gue nggak mau molor sekarang. Tapi kalau lo gini terus, yang ada lo bakal tumbang. Terus kalau lo sakit, siapa yang bakal ngerjain skripsi lo? Lo pikir skripsi lo bakal bisa nulis sendiri gitu di laptop, gerak sendiri? Gue nggak ada pilihan lagi, Rin. Lo sadar gak sih? Lo tuh kayak robot yang dipaksa kerja tanpa baterai. Lo tuh bukan Andi yang dulu, tau gak? Maksud lo? Dulu, lo yang ngajarin ke gue kalau hidup itu harus balance. Lo yang ngajarin gue kalau hidup itu butuh istirahat. Tapi sekarang, lo lupa makan, lo lupa tidur, bahkan lo lupa kalau hidup lo itu bukan cuma tentang skripsi. Sadar gak sih lo? Karena ini penting, Rin. Dan lo gak bisa santai kayak lo. Santai. Gue juga mahasiswa akhir, Di. Gue juga pusing. Cuma bedanya, gue nggak ngebunuh diri gue pelan-pelan kayak lo. Lo gak ngerti, Gue Rin. ngertiin, Di. Gue ngerti. Gue juga mahasiswa akhir sama kayak lo pusingnya. Cuma bedanya, gue bisa ngatur waktu buat diri gue sendiri. Sedangkan lo kayak orang yang lagi lari maraton tanpa minum air setetes pun. Tahu nggak lo? Sadar gak? Ih. Gue nggak nyuruh lo nyerah, Di. Gue cuma pengen lo sadar kalau lo tuh bukan mesin, lo tuh manusia. Lo juga butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh ngobrol sama orang. Kalau lo gini terus, lo nggak bakal dapetin apa yang pengen lo kejar. Nih, gue bawain lo makanan. Lo perhatian banget ya, Rin. Gue cuma gak mau ngeliat lo pingsan dan gue harus repot-repot bawa lo ke rumah sakit. Makasih ya, Rin. Santai bro, gue cuma sahabat yang gak mau ngeliat lo tiba-tiba berubah jadi zombie. Oke, gue makan ya. Ya udah gue cabut ya, Di. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk.
Ada apa, Di? Pak, saya mau bimbingan skripsi, Pak. Aduh, saya lagi buru-buru nih. Tapi nggak bisa ya, Pak, sebentar aja, Pak. Gak bisa, saya ada janji. Beneran, Pak. Sebentar aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya butuh Gak banget, bisa, Pak, kamu, beneran, lagian kamu gak janjian dulu sih sama saya. Pak. Hai Di, Hai juga. Oh iya, BTW, temen banget kamu ngajak ketemuan ngedak kayak gini. Ada apa emang? sebenarnya ada yang mau aku omongin ke kamu. Wah, emang apa tuh? Eh, Gimana ya ngomongnya? Apaan sih? Nggak apa-apa, cerita aja, bilang aja. Aku nggak tahu gimana ngomongnya, tapi aku ngerasa kita tuh udah berubah. Loh, berubah gimana maksudnya? Kita nggak kayak dulu lagi, Di. Dulu tuh kita bisa ngobrol berjam-jam, ketawa tanpa beban. Sekarang rasanya kayak kita tuh cuma ngejalanin ini karena emang udah lama bareng aja. Jadi kamu ngerasa hubungan kita ini selama ini cuma karena kebiasaan aja, Dinda? Aku nggak tahu. Aku sayang kamu, tapi aku juga capek, Di. Kita jarang ngobrol. Kamu selalu sibuk, aku juga. Setiap kali aku mau cerita, aku selalu mikir kamu tuh lagi stres atau enggak. Aku gak mau ganggu kamu. Aku nggak pernah nyalain kamu kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu. Mungkin aku juga yang sudah terlalu jauh gitu. Aku udah lupa sama sesuatu yang lain, bahkan sama kamu. Aku gak nyalahin kamu juga, Di. Aku ngerti skripsi itu berat, hidup juga gak gampang. Tapi aku cuma gak mau kita jadi dua orang yang bertahan karena takut kehilangan. Terus sekarang kamu maunya gimana, Din? Kayaknya kita harus break dulu, Di. Kamu Loh. fokusin ke skripsi kamu. Kenapa kayak gitu? Kamu udah ada cowok baru? Udah ada cowok yang bisa nyenengin kamu sekarang? Bukan itu, Di, maksud aku. Aku cuma gak mau ganggu kamu. Alah, alasan aja lu. Bilang aja udah gak nyaman sama gua kan. Lu udah cowok baru kan sekarang? Terserah kamu mau bilang apa. Aku cuma gak mau ganggu kamu. Kirain gua lu ngajak teman kayak gini ada sesuatu. Taunya kalau gini gua gak bakal ketemu sama lu. Mending cabut aja gua. Di, Apalagi, Din? HP kamu ketinggalan. Iya lagi. Ya udah, makasih. Sial banget gua hari ini. Capek lagi gua. Wah, si bos nelpon nih. Kenapa ya? Halo Mas Andi. Halo, iya Mas. Ya, gini Mas. Mohon maaf sebelumnya. Kayaknya Mas gak bisa kerja lagi jadi barista deh. Loh, kenapa ya Mas? Jadi gini Mas. Coffee shop kita udah nerima barista baru. Kebetulan anaknya kenalan owner langsung. Jadi ya kita terpaksa harus berhenti Mas Andi. Mohon maaf banget ya Mas. Tapi Mas, saya sebenarnya udah kerja hampir 1 tahun loh Mas. Apa nggak ada pertimbangan lain ya? Saya ngerti Mas. Tapi ini keputusan dari owner langsung. Saya juga sebenarnya nggak enak nyampein-nya. Tapi ya gimana lagi. Mohon maaf banget ya Mas Andi. Oke Mas, baik Mas. Makasih ya Mas. Hujan apa lagi? Ya Allah. Di, bangun. Di, Siapa sih ah? Apa sih Rin? apa lagi? Lo nggak nyadar ini udah jam berapa? Saudara-saudaraku yang saleh dan saleha, seringkali dalam kehidupan kita berada pada titik terendah, seolah-olah
hidup kita dengan berbagai polemik dan problematika masalah kita tidak menemukan jalan keluar. Sebagaimana dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi dalam bentuk penekanan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup itu sesungguhnya merupakan bagian daripada rencana Allah. Tapi seringkali kita mengeluh, padahal yang kita keluhkan itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka idealnya seorang muslim harus berusaha, kemudian juga bersabar dan juga bertawakal. Kembali lagi pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Makasih Arin udah ajak gua ke sini. Santai bro. Iya, gue jadi lebih tenang aja sekarang itu. Tenang. Emang skripsi lu belum kelar-kelar? Belum sih, tapi yang pasti gue lebih tenang lah sekarang karena udah lu bantu gue juga selama ini gitu. Iya, santai. Terus juga kemarin sempet gue diputusin sama Dinda, Rin. Putus. Iya, kemarin kita baru putus banget. Kenapa? Kurang tahu, mungkin karena memang Dindanya juga udah gak nyaman sama gue dan gue nggak bisa maksa dia untuk jadi pacar gue lagi, Rin. Ya Allah, Di. Ya begitulah. Padahal kalian teleponan terus loh, gue lihat. Yang mungkin terlihatnya baik-baik aja, cuman dalamnya itu tidak baik-baik aja. Sabar ya, Di. Iya, kemarin gue sempet dipecat di kerjaan gue, Rin. Dipecat? Dipecat Kok bisa, gue. Di? Ya, jadi ada karyawan baru dan gue di-cut karena dia itu anaknya dari bos gue. Ya Allah, yang sabar ya, Di. Makasih, Rin. Sekarang, pokoknya lo harus semangat. Lu harus selesai dulu skripsi lu, kelarin dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai, lu cari kerja, cari Siap. uang sebanyak-banyaknya, dan cewek mana yang gak bakal mau sama lo. Oke, Rin, makasih Rin udah ngasih masukan yang terbaik buat gue. Santai, bro. Capek banget gue hari ini. Tapi alhamdulillah juga sih ya. Bisa nelfon nih. Halo, Andi ya? Halo, iya Pak, betul Pak. Besok kalau kamu mau bimbingan, saya tunggu jam 9 sampai jam 12 di ruangan saya ya. Oke Pak, baik Pak. Makasih ya Pak. Saya besok langsung ke ruangan Bapak. Yes, akhirnya. Beres juga dosen ini satu. Pokoknya gue harus beres dan gue harus punya mimpi yang lebih tinggi lagi ke depannya. Bagus. Minggu depan kamu sidang? Serius Pak? Iya, serius. Wah, makasih banyak ya Pak. Iya, udah. Sekarang lebih baik kamu siapin diri kamu buat sidang ya. Oke Pak, baik Pak. Pasti saya siapkan Pak. Gue bahagia banget. Setelah sekian lama, akhirnya gue sampai di titik ini. Semua kelelahan, begadang, stres, bahkan nyaris menyerah, semuanya terbayar hari ini. Skripsi gue akhirnya selesai. Dan minggu depan gue akan sidang. Gue inget banget gimana dulu rasanya stuck. Gimana beratnya ngelewatin hari-hari penuh tekanan. Dan gimana seringnya gue ngerasa sendirian. Tapi ternyata gue gak sendirian. Ada Rina yang selalu dukung gue, ada orang-orang yang percaya sama gue, dan yang paling penting, ada Allah yang gak pernah ninggalin gue. Di? Tumben gak dikunci? Lah, kok gak ada sih anaknya? Kemana ya? Di? Dor! Astagfirullahaladzim, ih! Gak lucu tau gak sih lu? Sorry. Tumben-tumbenan muka lu bahagia. Gak kusut lagi.
Yo, jelas lah. Gue lagi bahagia banget nih hari ini, Rin. Wah, ada apa tuh? Kasih tau nggak ya? Ya udah sih, kalau nggak mau ngasih tahu juga nggak apa-apa. Iya, ini gue kasih tau, Rin. Gue kasih tahu pakai. Ya udah apa? Akhirnya gue bisa sidang minggu depan, Rin. Gue Alhamdulillah, bisa lulus, Di. Rin. Akhirnya lu lulus juga. Aduh. Seneng banget gue dengernya. Makasih banyak ya, Rin. Lu udah bantu gue banyak banget selama ini, Rin. Tapi ada satu hal yang mau gue omongin ke lu, Rin. Apa tuh? Gimana ya? Sebenarnya Sebenarnya apa sih, Di? Ih, jangan bikin gue penasaran apa? gue suka sama lu, Rin. Maksud lo? Iya, Rin. Sebenarnya gue suka sama lu dari dulu sebelum gue kenal sama Dinda. Terus? Gak tahu kenapa gue ngerasa nyaman sama lu, Rin. Lu mau nggak jadi pacar gue? Gimana ya, Di? Sebenarnya gue bukan gak mau jadi pacar lo, tapi dari dulu tuh gue udah nganggep lo sebagai sahabat sejati gue, gak lebih dari itu. Lagian, kalaupun gue nggak jadi pacar lo, gue janji gue bakal selalu ada buat lo. Oke lah, Rin. Kalau itu mau lu, gak apa-apa. Iya, Di. Gimana kalau kita ngerayain keberhasilan lo ini dengan ngopi-ngopi di kafe? Kayaknya ide bagus sih, Rin, itu. Tapi lo yang bayarin ya? Iya deh, gue yang bayarin deh. Beneran nih. Oke. BTW kenapa ya? Kemarin-kemarin lo apes banget. Apes kenapa? Diputusin, dipecat kerja. Gak tau, gue juga kayaknya. Sidang bimbingan. Hidup itu lucu ya. Kadang kita ngejar sesuatu yang kita kira kita butuh, tapi di perjalanan kita baru sadar. Kita baru tahu, mungkin bukan itu yang kita benar-benar cari. Dulu, gue sempat mikir kebahagiaan gue itu ada di satu titik gue, yaitu di skripsi. Di skripsi gue yang harus gue kelarin, ataupun di cinta gue yang harus gue kejar terus. Tapi di segala sesuatu yang harus gue dapetin, sekarang gue sadar kebahagiaan itu ada di sebuah perjalanan. Di orang-orang yang selalu ada buat gue, di setiap tawa, bahkan di setiap kegagalan yang akhirnya bikin gue jadi lebih kuat. Gue, Dinda, ya mungkin itu cuma bagian dari cerita yang harus gue lewatin. Dan gue akhirnya bisa lulus. Akhirnya gue bisa ninggalin fase yang penuh dengan perjuangan ini. Akhirnya gue bisa ninggalin fase ini dengan kepala tegak. Dan ini sekali lagi bukan akhir. Bukan akhir dari segalanya. Ini baru awal. Karena hidup itu bukan cuma soal hasil, tapi tentang gimana kita menikmati setiap momennya. Kalau hidup itu harus balance. Tapi sekarang lo lupa makan, lo lupa tidur, bahkan lo lupa kalau hidup lo itu bukan cuma tentang skripsi. Tahu gak lo? Karena ini penting, Rin. Dan lo gak bisa santai kayak lo. Ini menyangkut ke wisuda. Lo main ikut, cowok, aduh. Lo lupa makan, lo lupa tidur, bahkan lo lupa kalau hidup lo itu bukan cuma tentang skripsi. Sadar gak sih lo? Karena ini penting, Rin. Dan lo gak bisa santai kayak lo. Kan? Cuman bedanya gue masih bisa ngatur waktu buat diri gue sendiri. Sedangkan lo santai. Gue juga mahasiswa akhir, Di. Gue juga pusing. Cuma bedanya gue nggak ngebunuh diri gue pelan-pelan kayak lo. Ih. Cut. Ini apa ini? Konseptual kita pusing, guys. Oh, harus ada masuknya ya. Waalaikumsalam, masuk gitu ya. Masuk main kok. Serius, Pak. Sebenarnya, Pak. Iya, udah. Ih, kamu banget. Gue langsung
Makasih banyak, Pak. Iya, udah. Sekarang lebih baik kamu siapin diri kamu buat sidang ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Gini lah. Bang Impal gimana hari ini? Capek gak? Capek banget anjay. Hektik. Parah ya. Gimana editor? Tag-nya hari ini? Wah, itu mah santai sekarang. Oh, sekarang santai. Sibuknya kapan? Masih enggak Wah ya, guys. masih enggak dipotong-potong. Gimana guys? Capek gak? Yang mana? Produser capek gak? Sekarang yang mana? Yang dia sendiri. Gua apa doang ya? Apa weh? Jadiin barengan aja ya? Barengan aja? Pasti. Sekarang biasanya kayak kita tuh cuma ngejalanin ini karena emang udah lama bareng aja. Jadi kamu ngerasa hubungan kita ini karena cuman kebiasaan aja gitu? Iya. Karena suatu hal kebetulan yang datang secara tiba-tiba dan sampai sekarang? Improve. Tiba-tiba mejanya ditunda. Kamu baru aja ya? Harus gitu ya kalau bisa improve nih? Bukan, tapi ini udah tau belum dia? Siap, banget lucuin dapat. Roll and action. Alah, alasan aja lu kan, bilang aja udah ada yang baru kan. Kan itu dah. Kan ada. Bilang aja lu udah gak nyaman sama gua, lu ada cowok baru kan. Come on. Kirain gua ketemu kayak gini ada apa? Ini cuma buat yang gitu doang. Gua tahu ini gua gak usah ketemu sama lu. Udah lah, kamu cabut aja. Di, apanya ketinggalan? Gua jawab dulu baru. Pak, lu juga jangan ngeliatin HP lu. Langsung ya? Kayak Oh ya, kayak ngeliat ya? Iya kayak. jadi udah nangkep dia aja. Kalau gitu, Wow, kamu. gua kalau tahu kayak gini ketemunya, gua gak bakal ketemu sama lu. Ini gua balik lagi. Apalagi? Arif gimana Arif hari ini? Tundu lah. Kurang kopinya. Kamu selalu sibuk juga. Setiap kali aku cerita, aku selalu mikir kamu tuh lagi stres atau enggak. Aku gak mau ganggu kamu. Anjay. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua, jika aku
tetap sama saat engkau